Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 AM Club, tulisan dari Robin Sharma. Buku bestseller dari penulis The Monk Who Sold His Ferrari. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Buku-buku Robin Sharma membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Paulo Coelho, penerbit BIP Kelompok Gramedia. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai di bab 6. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Proses menuju puncak produktivitas, keahlian tingkat tinggi, dan kemampuan tak terkalahkan. Kutipan, waktu Anda terbatas, jadi jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani kehidupan orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yakni menjalani hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan pendapat orang lain menenggelamkan suara batin Anda sendiri. Miliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda. Keduanya entah bagaimana, sudah tahu apa yang sebenarnya menjadi cita-cita Anda. Steve Jobs. Saya sangat lelah, si pengusaha bergumam dengan lemah bagai seekor kura-kura purba di hari libur, sambil memegang secangkir besar kopi. Perjalanan ini mungkin lebih berat dari yang saya kira. Saya mulai merasa seperti berjalan ke dalam dunia yang seluruhnya baru. Seperti yang saya katakan kemarin setelah seminar, saya yakin siap untuk berubah, menetapkan awal baru. Namun, saya juga merasa gelisah, cemas akan semua ini. Saya tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Bermimpi mengerikan dan terkadang kejam. Memang iya, pengalaman yang kita sepakati ini mungkin berbahaya. Ya, saya merasa seperti mati sobat, kata si seniman. Saya benci bangun sepagi ini. Ini ide yang mengerikan. Dua orang pemberani itu berdiri di atas trotoar di luar gedung tempat sang pemikat melakukan keahliannya yang legendaris dan membuat patah hati banyak orang saat ia kolaps sehari sebelumnya. Saat itu pukul 4.49 pagi. Ia tidak muncul, sergah si seniman dengan kasar. Ia berpakaian serba hitam dengan bandana polkadot berwarna merah tua di pergelangan tangannya. Ia memakai sepatu bot gaya Australia seperti yang dipakainya kemarin. Ia meludah ke jalanan yang kosong. Ia memandang langit dengan mata menyipit, lalu melipat tangannya yang bertato. Si pengusaha menyandang tas olahraga berbahan nilon di bahunya. Ia bergaya dengan blus sutra berlengan gaya bohemian, jeans biru karya perancang, dan sepasang sandal berhak tinggi. Jenis yang suka dipakai model terkenal di luar jam kerjanya, dengan kacamata hitam seukuran matahari terbenam di pulau Yunani. Bibirnya mengerut rapat dan garis di wajahnya saling memotong untuk membentuk rangkaian yang menarik. Saya yakin si pria tunawisma itu tidak akan datang, kata perempuan itu dengan nada mengejek. Saya tidak peduli dengan jam tangannya. Tidak penting kalau ia begitu pandai bicara. Sekarang tak ada artinya kalau ia mengingatkan kepada ayah saya. Ya Tuhan, saya lelah. Mungkin kemarin ia ada di seminar karena ia perlu tempat untuk istirahat selama beberapa jam. Barangkali ia tahu soal seluruh rutinitas The 5 AM Club karena pernah mendengarnya dan mencuri sedikit materi presentasi sang pemikat. Pesawat pribadi yang ia bicarakan bisa jadi bagian dari khayalan favoritnya. Si pengusaha kembali ke sikap skeptif yang sudah melekat pada dirinya dan bersembunyi dalam benteng perlindungannya. Sikap penuh harapannya kemarin kini sirna.
Sesaat kemudian, sepasang sinar dari lampu halogen mobil menembus kegelapan. Dua orang itu saling menatap satu sama lain. Si pengusaha berusaha tersenyum. Baiklah, barangkali insting memang jauh lebih cerdas daripada logika. Ia bergumam sendiri. Sebuah Rolls Royce mengilap. Warna sehitam arang menepi ke sisi trotoar. Dengan gerak cepat, pria berseragam putih rapi melompat keluar dari mobil sedan itu dan menyapa dua orang tadi secara sopan sesuai tata krama kuno. Selamat pagi untukmu Nyonya, selamat pagi untukmu juga Tuan. Ucapnya dengan aksen Inggris yang kental sambil menyambar dan memasukkan tas mereka ke dalam mobil dengan cekatan. Di mana orang telantar itu? Tanya si seniman. Tutur katanya bagai orang udik yang tidak pernah meninggalkan kampungnya di hutan. Sopir itu tidak bisa menahan tawanya. Dengan cepat ia kembali bersikap kalem. Mohon maaf Tuan. Ya, Tuan Riley berpakaian dengan baju yang sederhana. Begitu kita bilang. Beliau melakukan itu ketika merasa perlu jadi kotor. Begitulah beliau menggolongkan praktik itu. Beliau menjalani kehidupan yang luar biasa eksklusif hampir sepanjang waktu dan seorang manusia yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Semua yang beliau inginkan, lebih tepatnya begitu. Jadi kadang-kadang beliau melakukan hal-hal untuk memastikan kesederhanaan dan sifat rendah hati beliau tetap terjaga. Kalau boleh saya berpendapat, itu adalah bagian dari daya tarik beliau yang agak aneh. Tuan Riley meminta saya memberikan ini kepada Anda. Sopir itu mengeluarkan dua amplop terbuat dari kertas berkualitas terbaik. Saat membukanya, pengusaha dan si seniman melihat kata-kata ini. Hai teman, semoga Anda terkesan. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti kalian berdua kemarin. Saya hanya perlu tetap bersikap realistis dan praktis dalam hidup. Epictetus, salah satu filsuf favorit saya, menulis, seekor banteng dan manusia berjiwa agung tidak menjadi seperti sekarang secara tiba-tiba. Ia harus menjalani cobaan musim dingin yang berat dan menyiapkan diri serta tidak memaksakan diri untuk maju dengan tergesa-gesa ke dalam sesuatu yang tidak sesuai untuknya. Sukarela merasakan ketidaknyamanan, entah dengan berpakaian seperti yang saya lakukan, atau dengan berpuasa 1 kali seminggu, atau dengan tidur di lantai sekali dalam 1 bulan, membuat saya tetap kuat, disiplin, dan fokus pada sedikit prioritas inti yang dibangun di seputar hidup saya. Omong-omong, selamat menikmati penerbangan luar biasa dan saya akan menemui Anda di tempat bagai surga segera, peluk hangat. Sopir itu melanjutkan, tolong ingat bahwa penampilan dapat menyesatkan dan pakaian tidak menunjukkan karakter seseorang. Kemarin Anda bertemu dengan seorang laki-laki yang hebat. Apa yang dilihat tidak mengungkapkan kualitas seorang manusia. Saya rasa begitu juga dengan bersyukur, sahut si seniman. Sepatu bot hitamnya menendang-nendang simbol Rolls Royce yang berkilau di tengah-tengah salah satu bannya. Tuan Riley tidak akan pernah menceritakan apa yang akan saya ceritakan kepada Anda karena beliau terlalu sopan dan baik hati. Namun, pria terhormat yang Anda sebut sebagai orang terlantar itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Anda serius? Tanya si pengusaha dengan mata terbelalak lebar. Saya merasa yakin sekali, si sopir tersenyum sopan sambil membuka pintu mobil, memberi isyarat dengan tangan bersarung putih untuk mempersilahkan kedua penumpangnya masuk mobil. Kursi mobil menebar aroma wangi kulit baru, panel kayu tampaknya buatan tangan, dibuat oleh keluarga kecil perajin teliti yang membangun reputasi mereka seputar obsesi yang tidak biasa ini. Tuan Riley mendapat kekayaannya bertahun-tahun lalu dalam berbagai usaha perdagangan. Beliau juga merupakan investor awal dalam perusahaan yang kini dikagumi dunia internasional.
Saya dilarang untuk menyebut nama perusahaannya. Jika Tuan Riley tahu saya bicara masalah finansial dengan Anda, beliau akan kecewa sekali. Perintah beliau hanya memperlakukan Anda dengan perhatian ekstra, juga meyakinkan Anda soal ketulusan dan keandalan beliau, lalu mengantar Anda dengan aman ke Hanggar 21. Hanggar 21, tanya si seniman sambil bergerak pelan dan anggun. Masuk ke mobil mewah seperti bintang musik rock yang terbiasa dengan cara bepergian seperti ini, atau artis hip hop yang siap untuk jalan-jalan akhir pekan. Itu tempat armada pesawat jet Tuan Riley disimpan, kata sopir singkat. Armada? Tanya si pengusaha. Mata coklatnya yang indah tampak hidup dengan pandangan sangat ingin tahu. Ya, hanya itulah jawaban yang boleh diberikan pengemudi mobil. Suasana sunyi saat sopir melaju, melewati jalanan di pagi buta. Si seniman melihat keluar jendela seraya memutar-mutar sebotol air di satu tangan tanpa sadar. Sudah sekian lama ia tidak melihat pemandangan matahari terbit. Sangat istimewa. Benar-benar indah, ia mengakui. Semuanya begitu damai pada waktu sepagi ini, tidak berisik, begitu damai. Sekarang ini saya merasa begitu lelah, tetapi benar-benar bisa berpikir. Segalanya jadi lebih jelas, perhatian saya tidak kacau. Rasanya bagaikan seluruh dunia sedang tidur, betapa tentramnya. Barisan cahaya tipis kuning kecoklatan, cahaya fajar yang berbaur sangat halus, dan kesenyapan momen itu membangkitkan jiwanya, benar-benar membuatnya kagum. Si pengusaha mengamati sang sopir. Jadi, ceritakan lebih banyak soal bos Anda. Ia meminta tanpa berhenti memainkan gawainya saat berbicara. Saya tidak bisa menceritakan kepada Anda lebih banyak lagi. Beliau berharga miliaran dolar. Beliau memberikan sebagian besar uangnya untuk amal. Tuan Riley adalah orang paling mengagumkan, dermawan, dan penuh kasih sayang yang pernah saya kenal. Beliau juga mempunyai tekad luar biasa, bersama dengan nilai-nilai yang kuat seperti kejujuran, empati, integritas, dan kesetiaan. Tentu saja, beliau juga seorang eksentrik sejati. Jika saya boleh lancang berkata demikian. Seperti halnya banyak orang yang sangat kaya. Saya sudah melihat itu, ujar si pengusaha setuju. Namun, saya masih tertarik. Apa yang membuat Anda mengatakan ia eksentrik? Anda akan lihat nanti, jawabnya dengan kaku. Mobil Rolls-Royce itu segera tiba di landasan udara pribadi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Tuan Riley. Sopir mempercepat laju sampai mendekati jet warna gading yang terlihat bersih terawat. Satu-satunya warna lain tampak di bagian ekor dengan corak jeruk Mandarin bertulis huruf 5AC. Apa singkatan dari apa 5AC itu? Tanya si pengusaha dengan tegang. Tangannya menggenggam gawainya erat-erat. The 5 AM Club. Miliki pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Salah satu pepatah yang mendasari banyak kepentingan bisnis yang selama ini dijalankan oleh Tuan Riley. Sekarang dengan sangat menyesal, saya harus mengucapkan selamat berpisah. Sampai bertemu lagi, katanya sebelum mengangkat tas-tas menuju pesawat yang berkilau itu. Dua orang kru yang rupawan mengobrol di dekat tangga logam menuju kabin. Pramugari elegan berambut pirang menyodorkan handuk hangat kepada si pengusaha dan si seniman, lalu menawarkan kopi di atas nampan perak. Selamat pagi, ia menyapa dalam bahasa Rusia. Senang sekali berkenalan dengan Anda, seru sopir ke arah jet, sembari kembali ke mobil. Tolong sampaikan salam saya pada Tuan Riley begitu berjumpa dengannya. Selamat bersenang-senang di Mauritius. Mauritius, jerit dua orang itu kaget bagaikan seekor vampir yang terbangun karena bau bawang putih. Ini sulit dipercaya, kata si seniman sambil naik ke dalam kabin. Mauritius, saya selalu ingin pergi ke pulau itu.
pernah membaca sedikit tentangnya. Itu tempat yang meriah, bernuansa Prancis, luar biasa indah katanya. Katanya, orang yang paling hangat dan paling berbahagia di bumi hidup di sana. Saya juga merasa takjub, sahut si pengusaha sambil menyeruput kopi dan mengintip ke dalam kokpit. Ia mengamati dua pilot itu saat mereka melaksanakan persiapan sebelum terbang. Saya juga dengar Mauritius sangat semarak dan penduduknya luar biasa ramah, suka menolong dan spiritualitasnya canggih. Setelah lepas landas yang sempurna, pesawat kelas 1 itu melayang naik menembus awan. Begitu mencapai ketinggian jelajah, champagne bermutu tinggi disajikan, kaviar dan susunan menu makanan utama yang mewah ditawarkan. Si pengusaha merasa cukup bahagia. Perasaan marahnya karena terhasut oleh upaya kejam para investor yang merebut perusahaan miliknya jauh berkurang. Sungguh, ini mungkin bukan waktu ideal untuk mempelajari falsafah The 5 AM Club dan metodologi yang membantu Tuan Riley mendaki karirnya sebagai orang penting di dunia bisnis dan dermawan. Mungkin ini juga waktu yang tepat untuk lari dari realitas dirinya yang biasa demi menemukan cara orang paling sukses, berpengaruh dan berbahagia memulai hari-hari mereka. Setelah menyesap sedikit champagne, si pengusaha menonton sebuah film, lalu tertidur nyenyak. Si seniman memegang buku berjudul Michelangelo, Fiorentino et Raphael da Urbino, Masters of Art in the Vatican. Ia membacanya selama berjam-jam. Anda dapat membayangkan betapa bahagia dirinya. Jet itu melintas di atas sejumlah benua yang luas dan berbagai medan yang berbeda. Peperangan dilaksanakan dengan cermat. Penerbangan dilaksanakan dengan cermat dan pendaratan dilakukan secara halus, selancar semua yang dirasakan selama terbang. Selamat datang di Pulau Mauritius, Kapten mengumumkan dalam bahasa Prancis melalui sistem yang ditujukan ke publik saat pesawat meluncur sepanjang landasan pacu yang baru saja diaspal. Terima kasih banyak. Selamat datang di Mauritius and Sir Siwosagur Ramgoolam International Airport. Ia melanjutkan mengucapkan kata-kata dengan rasa percaya diri yang dimiliki oleh orang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di udara. Kami bangga mendapat dua orang tamu VIP seperti Anda. Kami akan menemui Anda lagi beberapa hari ke depan. Menurut informasi rencana perjalanan Anda yang diberikan asisten pribadi Tuan Riley, sekali lagi, terima kasih telah terbang bersama kami dan kami pastikan bahwa perjalanan bersama kami elegan, istimewa, dan yang terpenting aman. Sebuah mobil SUV hitam berkilau berada di landasan saat pramugari mengawal para penumpang istimewanya keluar dari pesawat dan menuju kendaraan yang berderum halus. Barang-barang Anda akan segera menyusul. Jangan khawatir, barang-barang tersebut akan dikirim ke kamar Anda di perumahan tepi pantai Tuan Riley. Spasiba, terima kasih. Ia menambahkan dengan nada anggun dan gerakan tangan yang sungguh-sungguh. Ini benar-benar layanan kelas 1, komentar si pengusaha sembari bersuah foto dengan riang beberapa kali. Tak sesuai dengan karakternya, ia berpose memonyongkan bibir bagai para model bergaya. Tentu, jawab si seniman sambil berkali-kali berpose di foto sang pengusaha. Tanpa disadari, si seniman menjulurkan lidah seperti yang dilakukan Albert Einstein dalam foto terkenal, mengkhianati keseriusannya sebagai ilmuwan dan mengungkap sifat rasa ingin tahu kekanakan yang kuat. Ketika mobil Revenge Rover meluncur sepanjang jalan raya, batang pohon tebu berayun ditiup angin lembut Samudra Hindia yang beraroma segar. Sopir orang kaya yang kalem itu mengenakan topi putih, sejenis topi yang biasa Anda lihat dikenakan oleh pelayan hotel bintang 5, dan seragam abu-abu gelap yang disetrika rapi, menyeratkan profesionalisme yang samar tetapi beradab.
Ia tidak pernah lupa memelankan laju mobil ketika batas kecepatan turun dan memastikan lampu sen ketika berbelok. Sopir tua itu menjalankan kendaraan sepanjang jalan dengan ketepatan, seorang pemuda magang yang berdedikasi untuk jadi yang terbaik. Meskipun terlihat nyata, sopir itu sudah tua. Selama menyetir, fokusnya tetap tertuju ke jalan di depannya, bagai orang kerasukan yang dirancang untuk menjaga penumpang tetap aman dan mengantar mereka ke tujuan dengan efisien dan lancar. Mereka melewati suatu pedesaan kecil yang suasananya tak terpengaruh zaman. Pohon bunga bougainville berjajar di tepi jalan. Anjing liar berkelakuan buruk merajai jalanan, berdiri di tengah jalan. Menantang mobil SUV itu seperti dalam permainan maut. Jika belok menghindar seperti pengecut, tetapi jika maju berarti mati, dan anak-anak bermain bebas, tak peduli sekitar, di halaman rumput sempit. Ayam jantan berkokok dari waktu ke waktu. Lelaki tua bertopi bahan wol dengan mulut ompong dan kulit coklat chestnut duduk di kursi kayu yang rusak karena cuaca. Mereka seolah-olah memiliki banyak waktu dalam sehari, tetapi pada waktu yang sama mereka merasa lelah karena kesulitan hidup, serta bijaksana karena pernah menjalani hidup yang benar-benar berkesan. Sekawanan burung riang bernyanyi bersahutan, sementara kupu-kupu warna-warni tampak terbang di mana-mana. Salah satu komunitas kecil yang dilalui SUV itu bocah laki-laki kurus dengan kaki yang tampak terlalu panjang untuk tubuhnya mengayuh sepeda banana bike dengan sadel yang terlalu tinggi di atas rangka logam sepeda yang berderit. Di tempat lain, sekelompok gadis remaja memakai kaos tanpa lengan, celana pendek sepaha, dan sandal jepit berjalan menyeret kaki sepanjang jalan sempit yang dirawat dengan saksama. Di belakang seorang pria bercelana pendek selutut warna hijau tentara dan kaos bertuliskan The number one flame grilled chicken di bagian punggungnya. Semuanya tampak bergerak lambat dan menyenangkan. Orang-orang terlihat riang. Mereka berseri-seri dengan semangat memancar. Ini jarang terlihat dalam kehidupan dengan jadwal yang padat yang didominasi mesin dan terkadang membuat tertekan. Yang dialami oleh banyak orang. Pantai begitu indah, sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kebun-kebun semarak merata. Seluruh pemandangan bagaikan lukisan karya Gauguin. Berlatar belakang rangkaian gunung yang bagaikan pahatan pematung abad ke-16 dari Florentine, Italia. "Lihat struktur di sana," tanya sopir, memecah kesunyian dan menunjuk ke susunan batu di bagian teratas salah satu puncak yang menyerupai sosok manusia. Itu dinamai Peterboth dan gunung tertinggi kedua di Mauritius. "Lihat puncak di atas sana. Itu menyerupai kepala manusia, kan?" Ia berkata sambil menunjuk dengan satu jari tertuju ke atas ke arah struktur itu. "Benar-benar mirip," jawab si seniman. Sewaktu masih sekolah dasar, sopir melanjutkan, "Kami mendengarkan cerita tentang laki-laki yang jatuh tertidur di kaki gunung itu. Mendengar suara aneh, laki-laki itu pun terbangun. Lalu melihat peri dan bidadari menari untuknya. Para makhluk itu meminta si pria untuk jangan sekali-kali menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun, atau ia akan berubah jadi batu. Laki-laki itu setuju, tetapi gara-gara sangat gembira akibat pengalaman mistis yang disaksikannya, ia melanggar janjinya dan menceritakan ke banyak orang tentang nasib baiknya. Dengan marah, para peri dan bidadari menyihirnya jadi batu. Kepalanya membesar sampai mencapai tinggi puncak gunung besar yang Anda lihat sekarang ini. Cerita tersebut mengingatkan semua orang untuk selalu memegang dan menghargai janji mereka." Mobil SUV itu berbelok lagi, melewati komunitas lain. Suara musik terdengar dari pengeras suara kecil di beranda depan, mengiringi tarian riang gembira dua remaja pria dan tiga gadis remaja dengan bunga putih dan pink tersemat di rambut mereka. Sayup-sayup terdengar suara gonggongan anjing. "Cerita yang hebat,"
komentar si pengusaha. Jendela mobil di dekatnya terbuka dan rambut berombaknya yang berwarna coklat bergerak tertiup angin. Wajah yang biasanya berkerut kini tampak halus merata. Kini ia melafalkan kata-kata dengan lebih perlahan. Kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar dari suaranya. Salah satu tangannya bertumpu di kursi, tidak jauh dari tangan si seniman yang jari tengah dan telunjuknya menampilkan tato bergaris halus. Mark Twain menulis, Mauritius dibuat terlebih dahulu, lalu surga, dan surga meniru Mauritius. Cerita si sopir dengan lebih hangat setelah sebelumnya agak kaku. Ia berseri sebangga presiden pada hari pelantikan setelah mengucapkan kata-katanya barusan. Tidak pernah melihat sesuatu seperti ini, kata si seniman. Sikap permusuhannya yang merupakan perpaduan antara pria barbar dan pemarah kini berganti dengan perilaku santai, tenang, dan tanpa rasa khawatir. Getar yang saya rasakan di sini menggerakkan sesuatu yang sangat kreatif dalam diri saya. Si pengusaha menatap si seniman agak lebih lama dari waktu yang biasa diterima dalam batasan kesopanan. Kemudian memalingkan muka ke arah laut di luar sana. Ia pun tidak bisa menahan diri untuk tersenyum lembut. Si sopir terdengar berbisik ke telepon SUV. 5 menit lagi, ia lalu mengelurkan loh buatan tangan yang tampaknya terbuat dari emas pada tiap penumpang. Mohon pelajari ini, ia memberitahu. 5 pernyataan terukir indah di atas pelat logam yang terlihat berharga. Beginilah rupa dari loh itu. Nanti bisa dicek di halaman 83. Aturan 1. Kecanduan pada aktivitas yang mengalihkan perhatian adalah akhir dari produksi Anda yang kreatif. Pembuat kerajaan dan pencipta sejarah membutuhkan waktu 1 jam untuk diri sendiri sebelum fajar dalam ketenangan yang tersebar melebihi cengkraman kerumitan dan mempersiapkan diri untuk hari berkualitas kelas dunia. Aturan 2. Alasan tidak melahirkan kecerdasan. Hanya karena Anda belum menerapkan kebiasaan bangun pagi sebelumnya, bukan berarti Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Berhentilah mencari alasan logis dan ingatlah bahwa perbaikan kecil harian ketika dilakukan secara konsisten sepanjang waktu menuntun pada hasil yang menakjubkan. Aturan 3. Pada awalnya, semua perubahan terasa berat, berantakan di tengah-tengah, tetapi sangat indah di akhirnya. Segala sesuatu yang sekarang Anda rasakan mudah, pada awalnya terasa sulit. Dengan latihan konsisten, bangun pagi bersamaan dengan mentari akan menjadi hal baru yang biasa bagi Anda, terjadi otomatis. Aturan 4. Guna mendapatkan hasil seperti yang dimiliki 5% produser terbaik dunia, Anda harus mulai melakukan apa yang tidak ingin dilakukan 95% orang di dunia. Selagi Anda melakukan hal ini, sebagian besar orang akan menyebut Anda gila. Ingatlah, dicap sebagai orang aneh adalah harga dari keagungan. Aturan 5. Ketika Anda merasa hendak menyerah, lanjutkan. Kemenangan mencintai ketekunan. Next. Mobil semakin pelan, bagai merangkak saat melalui deretan rapi rumah pantai warna putih pudar. Truk pick-up kecil diparkir di jalan masuk yang berdebu di sebuah rumah. Peralatan selam tersebar memenuhi halaman depan rumah lainnya. Di depan rumah terakhir, ramai suara sekelompok anak di halaman, tertawa histeris saat menikmati permainan mereka. Laut mulai terlihat, kehijauan dan kebiruan dengan ombak berbuih putih berdebur yang pecah sebelum terdampar di pantai berpasir.
Kini udara beraroma kehidupan laut, tetapi manis seperti nektar berbaur dengan semilir angin wangi kayu manis. Di atas dermaga berpapan lebar, sesosok pria kurus dengan janggut sinterklas dan celana kaki tergulung tanpa alas kaki memancing ikan untuk makan malam keluarganya. Helm motor bertengger di atas kepala tuanya. Matahari mulai tenggelam. Langit cantik bercahaya silau memancarkan gradiasi bening warna kuning dan memantul di laut indah menarik yang terhampar di depannya. Kawanan burung masih berkicau, kupu-kupu terbang, semua pemandangan ini sungguh indah memukau. Kita sudah tiba, kata sopir orang kaya itu ke intercom yang bertengger di samping pagar logam yang tampaknya didirikan untuk menjaga agar kehidupan liar tetap di luar, bukan untuk mencegah penyeludup masuk. Gerbang terbuka perlahan. Mobil SUV melaju di jalan berliku yang dikerumuni tanaman bunga bougainville, hibiscus, frangipani, dan Boussole d'Oreille, bunga nasional Mauritius di sepanjang sisinya. Sopir membuka jendela mobil, mengundang masuk angin laut yang membawa harum bunga melati segar bercampur dengan wangi kuat bunga mawar. Tukang kebun dengan pakaian berkebun yang rapi melambaikan tangan secara tulus. Seseorang mengucapkan bonjour, sapaan selamat pagi dalam bahasa Prancis saat mobil melintas. Satu lainnya mengucapkan bonjour saat dua merpati gemuk seukuran kepalan tangan sopir truk melompat-lompat sepanjang jalan berbatu. Rumah miliuner itu tidak menarik perhatian. Desainnya semacam rumah pantai yang bergaya elok dan elegan, semacam pondok di Pulau Mauritius Vineyard, Massachusetts, berpadu dengan suasana rumah pertanian Swedia. Rumah itu cantik, sensasional, dan benar-benar pribadi. Beranda luas di belakang rumah mencorok ke atas laut. Sepeda gunung yang kusam bersandar di dinding. Papan selancar tergeletak di ujung jalan masuk. Jendela besar dari lantai hingga langit-langit merupakan satu-satunya dekorasi arsitektur yang berlebihan. Lebih banyak bunga yang indah, disusun sangat rapi dan detail di sepanjang lantai kayu. Tempat sebuah troli menyajikan hidangan pembuka. Berbagai macam keju dan sajian teh lemon dengan potongan jahe yang diiris secara tepat telah menunggu. Tangga abu-abu pudar terkena matahari melingkar ke bawah menuju pantai yang indah memukau. Sejenis pemandangan yang terlihat di majalah wisata yang suka dibaca kalangan elit. Di tengah-tengah semua keindahan ini, sesosok bentuk terpisah berdiri di atas pasir warna susu. Ia tak bergerak sedikit pun, diam sempurna. Pria itu tinggi, menjulang bagai menara Eiffel, tanpa baju dan kulit merah tembaga, mengenakan celana pendek longgar dengan motif baju tentara, sandal warna kuning burung kenari, dan kacamata hitam terbaik sangat bergaya, jenis yang dapat Anda beli di Via dei Condotti di Roma. Tampilan lengkap paduan dari gaya peselancar Zen dan gaya angkuh Soho. Ia menyipitkan mata menatap laut, tetap diam bagai sebuah bintang di langit Afrika yang luas. Di sana, kata si pengusaha sambil menunjuk, kita akhirnya bertemu dengan tuan rumah kita, Tuan Riley, yang termasyur. Ia mengucapkannya dengan bersemangat, mempercepat langkah saat bergegas menuruni tangga kayu menuju tepi laut. Lihat dirinya. Ia baru saja berjalan-jalan di tepi laut, meresapi indahnya cahaya senja dan mencintai hidup. Sudah saya bilang ia istimewa. Saya senang karena percaya dengan kata hati dan sepakat untuk menjalani petualangan gila-gilaan ini.
Ia memegang janjinya. Di dunia yang terlalu banyak orang mengatakan berbagai hal yang tidak pernah mereka lakukan dan membuat janji yang gagal dipenuhi. Ia benar-benar konsisten. Ia memperlakukan kita dengan sangat baik. Ia bahkan tidak mengenal kita, tetapi sungguh-sungguh mencoba menolong kita. Tidak ada keraguan lagi di benak saya. Ia mendukung kita. Ayo, bisakah Anda lebih cepat? Ia mendesak temannya yang bergerak lambat sambil melambaikan tangan untuk maju. Saya merasa ingin memeluk Tuan Riley. Si seniman tertawa ketika seekor tokek mungil berjalan sembarangan melintasi papan lantai yang lebar. Ia melepas kaos hitamnya dalam silau matahari, menampakkan perut sebesar perut Buddha dan dada pria seukuran mangga yang montok. Saya juga, ia benar-benar melaksanakan khotbahnya. Ya ampun, saya butuh matahari. Si pelukis bergumam sambil mempercepat langkah agar tetap dekat dengan si pengusaha. Napasnya terengah-engah. Saat dua tamu itu berjalan menuju pria di tepi laut nirwana, dari gabungan samudera itu, mereka melihat tidak ada rumah-rumah lain yang terlihat. Tak satu pun. Hanya ada beberapa kapal kayu nelayan dengan cat terkelupas di bagian yang telah bertahun-tahun merapat di laut dangkal dekat pantai. Selain sosok pembangun kerajaan yang sedang memuja matahari dengan berkacamata hitam buatan Italia, tidak ada manusia lain yang terlihat dimanapun. Tuan Riley, teriak si seniman. Sekarang ia berdiri di pasir, menghirup udara dengan merakus masuk ke paru-parunya yang sangat tidak sehat. Sosok ramping tetap diam bagaikan pengawal istana menunggu tibanya iringan-iringan kendaraan kerajaan. Tuan Riley, si pengusaha mengulang panggilan dengan antusias. Tidak ada respons. Pria itu tetap saja memandang ke laut dan kapal kontainer seukuran stadion lapangan bola yang berada di sana berkedip-kedip melintas di cakrawala. Si seniman dengan cepat berdiri di belakang sepasang bahu merah kecoklatan terbakar matahari dan menepuk 3 kali di bahu kiri. Seketika sosok itu memutar badannya. 2 orang tamu itu terperangah. Si pengusaha menutup mulutnya dengan tangan rampingnya. Si seniman tersentak ke belakang secara insting sebelum terjengkang jatuh ke pasir. Keduanya kaget terpaku oleh apa yang mereka lihat. Sosok itu adalah sang pemikat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 6-nya. Tambah menarik lagi dan bikin penasaran ya. Selanjutnya kita akan ketemu di bab 7, persiapan perubahan dimulai di tempat bagai surga. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.